Pada suatu masa, ketika debu perang Al-Fujjar mulai mereda, dan pedang-pedang kaum Quraisy kembali ke sarungnya, terbitlah di hati para pemuka Mekkah hasrat akan keadilan yang selama ini kerap diinjak-injak oleh kaum yang kuat terhadap yang lemah. Mereka yang sebelumnya saling berhadap-hadapan dalam peperangan, kini duduk bersama dalam satu majelis, menyadari bahwa kemuliaan suatu negeri tidak hanya tegak dengan pedang, melainkan pula dengan keadilan yang merata dan harga diri yang terjaga. Lalu berkumpullah mereka di rumah Abdullah bin Jud'an At-Tamimi, seorang bangsawan Quraisy yang pernah merasakan pahitnya kefakiran dan getirnya pengasingan, namun kemudian bangkit hingga dikenal seantero Mekkah karena kemurahan hati dan kelapangan tangannya yang tiada tanding. Rumahnya yang megah menjadi saksi lahirnya satu perjanjian agung yang kelak menggema harum namanya sepanjang zaman. Perjanjian agung itu yang kelak dikenal dengan nama Hilful Fudul diikrarkan dalam suasana khidmat oleh para bangsawan dari 5 kabilah terhormat di Mekkah, Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib, 2 cabang utama dari keturunan Abdul Manaf yang harum nasabnya, Banu Asad bin Abdul Uzza, kaum pemberani yang dikenal karena keperkasaannya, Banu Zuhrah bin Kilab yang terpelihara dalam martabat dan nama baik, serta Banu Taim bin Murrah, kaum penjunjung kehormatan yang tak tergoyahkan. Mereka pun mengangkat tangan ke langit, menyatukan tekad dalam satu niat suci, dan mengikat sumpah yang berat di hadapan nurani dan langit, bahwa tidak akan ada seorang pun yang dizolimi di Mekkah, baik ia penduduk kota maupun musafir asing yang singgah, melainkan kami akan berdiri membelanya. Kami tidak akan membiarkan kezoliman berlangsung di hadapan kami, kecuali kami akan menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak setiap yang dirampas kepada pemiliknya yang sah. Sungguh, itu bukan sekadar janji yang diucapkan bibir. Ia adalah cahaya dalam kegelapan jahiliyah dan benih awal dari tumbuhnya nilai-nilai Islam yang kelak menyinari seluruh penjuru bumi. Di antara hadirin yang menyaksikan perjanjian mulia itu adalah seorang pemuda dari kabilah Hashim, yatim dari seorang ayah, namun penuh adab dan kemuliaan akhlak. Ia adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang kala itu belum diangkat sebagai rasul, namun sudah memancarkan cahaya nubuwah dari sikap dan lisannya. Ia hadir bersama paman-pamannya, menyaksikan ikrar itu dengan dada yang lapang dan hati yang bersih. Bertahun-tahun berlalu sejak perjanjian itu ditegakkan, dan cahaya nubuwah pun menyinari bumi. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dimuliakan dengan wahyu dari langit tinggi, dan diangkat sebagai penutup para nabi serta penghulu para rasul. Dalam cahaya kenabiannya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengenang peristiwa itu bukan sekedar sebagai lembaran masa lalu, melainkan sebagai teladan abadi. Dengan kebanggaan yang bersandar pada nilai dan kemuliaan, beliau bersabda, "Sungguh aku pernah menyaksikan sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an, dan andai aku diberi onta merah sebagai ganti kehadiranku di sana, aku tidak akan menerimanya. Bahkan, andai aku diajak kepada hal serupa di zaman Islam ini, niscaya aku akan memenuhinya." Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa misi yang diembannya adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, dan tidaklah beliau menolak kebaikan yang datang dari masa sebelum Islam, selama kebaikan itu berpijak pada keadilan, kebenaran, dan perlindungan terhadap yang tertindas, sebagaimana sabdanya yang agung. Ma akhrajahul Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hilful fudul bukan sekadar jejak sejarah yang pudar ditelan waktu. Ia adalah pelajaran bagi setiap umat bahwa dalam masyarakat manapun, jika sekelompok orang bangkit demi menegakkan keadilan dan membela yang lemah, maka perbuatan itu dicintai oleh Allah, bahkan bila dilakukan sebelum datangnya Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemilik akhlak termulia, telah menyaksikannya, meridhoinya, dan menjadikannya teladan. Sallallahu alaihi wasallam.